Saya di sini serius ya. Jadi baru-baru ini itu viral mengenai pembangunan pabrik BYD yang dipalak dan diganggu oleh ormas, bayangin. Pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat diganggu ormas. Namun pihak BYD memastikan pembangunan pabrik masih sesuai dengan rencana awal. Jadi coba bayangin, ada investor nih sudah datang bawa modal triliunan rupiah. Masyarakat berharap lapangan kerja dari sana. Kita berharap harga kita bisa ikut andil dalam transisi energi ini. Tapi ternyata siapa yang datang duluan? Ormas minta jatah. Kalau begini terus ya, kapan Indonesia bisa naik kelas? Ingat ya, ini bukan cuma soal satu pabrik saja. Ini soal masa depan kita semuanya. Jadi, mari kita bahas di video ini saja. Sebelum itu ya, mungkin saya mau kasih kata pengantar terlebih dahulu mengenai pabrik BYD ini. Kalau kita lihat, pembangunan pabrik mobil listrik BYD ini yang ada di Subang, Jawa Barat. Seharusnya ini kan menjadi kabar gembira ya bagi perekonomian Indonesia. Karena proyek ini itu bukan hanya membawa investasi besar yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, tetapi juga membuka peluang besar dalam pengembangan industri kendaraan listrik yang sangat penting di era transisi energi ini. Jadi ini adalah langkah yang tepat mengingat tren global yang semakin mendukung penggunaan energi terbarukan dan kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah aja sudah menggaung-gaungkan bahwasanya kita harus ikut andil dalam transisi energi ini. Kita harus terapkan energi terbarukan gini dan gitu. Salah satu proyek besarnya pabrik BYD ini. Apalagi ya, pabrik BYD ini tuh diharapkan dapat menyerap ribuan tenaga kerja nantinya. Yang tentunya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, proyek ini tuh seharusnya menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam menarik investasi asing di sektor industri yang sangat strategis ini. Namun ternyata di balik potensi besar ini ada gangguan serius yang mengancam kelancaran proyek itu. Salah satunya adalah munculnya ormas yang melakukan pungutan liar dan intimidasi terhadap pihak yang terlibat dalam pembangunan pabrik itu. Siapa ormasnya itu? Ormas yang mana? Saya tahu, saya dapat informasi tadi dari orang-orang di sana. Cuman gak usah bukar di sini lah, karena ini bahaya sih, sensitif ini. Karena gini, ini tidak hanya mengganggu kelancaran operasional proyek, tetapi juga memberi dampak negatif pada citra Indonesia sebagai tujuan investasi asing nantinya. Premanisme yang seringkali dikaitkan dengan organisasi masyarakat, ormas. Ini sebenarnya sudah menjadi masalah lama ya, yang terus berulang di banyak proyek besar di Indonesia. Gak hanya proyek besar, kemarin yang viral, salah satu ormas yang minta THR. Itu kan DPR buat ke tempat lebaran. Ke tempat lebaran. Terus Mau minta inisiatif. Lu makan berak di sini nggak hargain gue. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, si Pak. ada nih gua nih. iya paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di Iya, sini. paham saya juga. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, kalau bisa bergerak. apalagi pemerintah itu menanggapi bahwasanya itu merupakan budaya gini gitu. Pak, di tempat saya itu gak ada budaya seperti itu. Walaupun ada, apakah budaya ini mau kita rawat? Hah? Apa kita mau biarkan saja? Tentu budaya jelek seperti ini itu harus dihilangkan. Makanya pada saat saya melihat videonya dan berita ini secara langsung, itu saya tai kucing ormas ini. Ormas yang ini ya, ormas yang ini. Jadi meskipun pemerintah sering menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan strategi agar investasi asing masuk, kenyataannya justru muncul keraguan di kalangan investor asing yang melihat adanya ketidakpastian dan potensi gangguan semacam ini. Ini jelas-jelas mengundang pertanyaan besar bagi saya. Jika sebuah proyek sebesar BYD ini saja bisa terganggu oleh premanisme yang gak jelas itu, yang tai kucing itu, apakah proyek-proyek lainnya yang lebih kecil ini akan jadi lebih aman? Kayak enggak sih. Bahkan sebenarnya sekarang yang viral menurut saya. Mulai kemarin-kemarin pasti ada, cuman gak diviralkan. Itu menurut saya. Kalau kita lihat dan menganalisa lebih dalam sama teman saya tadi. Selain masalah premanisme yang terjadi ini ada aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu potensi adanya politisasi proyek strategis seperti itu. Kita lihat, pembangunan pabrik BYD ini yang ada di Subang ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi saja, tetapi juga politik lokal yang ada di sana. Kalau
kita flashback ya. Di banyak daerah, proyek besar seringkali itu menjadi ajang untuk pertarungan kekuatan politik lokal. Misalnya gini ya, misalkan ada suatu pihak tertentu nih yang merasa terpinggirkan dalam pembebasan lahan atau yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek besar ini. Ini bisa saja mencoba untuk memanfaatkan situasinya. Ya, dengan cara yang tidak sah tadi. Mereka tuh bisa saja mengganggu atau mengintervensi jalannya proyek sebagai bentuk protes atau untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Yang mana pada akhirnya nantinya yang dirugikan ini bukan hanya pihak pengusaha atau investor saja, tetapi juga masyarakat lokal yang seharusnya merasakan manfaat langsung dari proyek tersebut, baik dalam bentuk lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi setempat. Yang lebih ironis, di saat pemerintah pusat itu gencar-gencarnya, ingat pemerintah pusat ya, gencar-gencarnya mengundang investor asing dan mengklaim bahwasanya Indonesia siap menjadi pusat industri kendaraan listrik. Situasi seperti ini justru menggambarkan kesenjangan antara retorika dan kenyataan di lapangan. Proyek besar seperti ini itu sebenarnya menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa Indonesia serius dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan stabil. Jika masalah premanisme dan politisasi ini terus berlarut-larut, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi pemain besar dalam industri kendaraan listrik ini bisa jadi hanya sekedar angan-angan ya. Bahkan yang lebih parah, Indonesia ini bisa kehilangan momentum yang sudah susah payah dibangun mulai kemarin. Kalau kita lihat ya soal gangguan ormas di proyek BYD Subang ini adalah satu hal yang menarik yang sebenarnya sudah lama jadi rahasia umum di Indonesia, yaitu hubungan pemerintah daerah dan ormas. Hubungannya gimana? Gimana sebenarnya hubungan ini? Kok kayaknya ya kadang dibiarkan saja dengan adanya pungli dari ormas ini. Ini saya klasifikasikan menjadi 2 poin ya yang menarik dibahas mengenai ini. Pertama, kita bahas soal tantangan penegakan hukum terhadap ormas itu sendiri. Secara teori, negara kita ini punya aturan hukum yang sangat jelas. Semua orang harusnya tunduk pada hukum, termasuk ormas. Tapi praktek di lapangan gak sesimpel itu. Kadang-kadang ormas yang melakukan intimidasi atau pungli itu susah disentuh oleh hukum. Alasannya ya macam-macam. Ada yang karena kekurangan bukti, tapi ada yang karena aparatnya sendiri takut ribut sama ormas ini. Atau malah lebih parah lagi, ada yang memang tahu sama tahu. Makanya menurut saya ini kayak bom waktu gitu. Kalau dibiarkan terus lama, bisa-bisa merusak kepercayaan publik ke negara. Jadi orang jadi mikir, loh kok negara kalah sama ormas? Loh kok pemerintah pusat kalah sama ormas? Itu memalukan sekali. Padahal kan negara itu harusnya lebih kuat. Kalau dari sekarang nggak ada tindakan yang tegas, jadi jangan heran nanti misalkan ada investor asing yang ogah-ogahan masuk karena merasa keamanannya nggak terjamin. Terus yang lebih memalukan lagi, pemerintah itu cuma bilang, ormas, jangan pungli. Ormas, jangan mengintimidasi. Itu lebih memalukan. Kemudian poin yang kedua ya, itu ada kaitannya dengan pola ketergantungan pemerintah pada ormas itu sendiri. Nah, ini dia yang lebih dalam lagi. Di banyak daerah ya, ormas itu bukan cuma kumpulan masyarakat biasa. Kadang mereka punya kekuatan politik yang real. Mereka bisa membantu dan mobilisasi masa waktu pilkada. Bisa membantu mengamankan wilayah. Atau bahkan bisa dipakai buat jaga-jaga kalau ada ketegangan sosial di sana. Makanya beberapa kepala daerah tuh dalam tanda kutip berhutang budi ke ormas-ormas tertentu. Ingat ya, ini tuh saya gak spesifik ke yang di Subang ini. Ini kepada semua daerah. Jika misalkan terjadi seperti ini sangat berbahaya buat jangka panjang nantinya. Kenapa? Karena ketika pemerintah itu bergantung sama kekuatan non formal kayak gitu, mereka jadi kehilangan independensinya nantinya. Bayangin aja, pemerintah yang seharusnya netral dan menjamin keadilan hukum malah punya hutang politik ke kelompok tertentu. Akhirnya, pas ormas itu bertindak di luar batas, pemerintah malah diam saja atau cuma kasih teguran ringan tanpa ada tindak lanjut serius. Kita lihat aja fakta di lapangan. Kita lihat aja. Itu banyak yang memberikan teguran yang cuma teguran ringan. Kita lihat aja. Saya gak bicara ngawur-ngawur ya. Ini saya sesuai fakta dan data. Dari semua ini, jika misalkan pola ini terus dibiarkan, ini bisa berujung ke 2 hal. Pertama, hukum menjadi tumbul ke atas dan tajam ke bawah. Yang kuat dibiarkan, yang lemah ditekan. Kedua, kepercayaan investor baik lokal maupun asing ini makin hancur.
Karena mereka ngelihat Indonesia itu bukan negara yang serius melindungi investasi, tapi negara yang dikendalikan dikuasai kekuasaan di lapangan. Makanya kalau kita lebih serius lagi, mau masuk ke era ekonomi baru, mau ikut andil dalam kemajuan di dunia ini, mau jadi pemain besar di kendaraan listrik, industri, teknologi, energi terbarukan, hubungan kayak gini itu harus dibersihin dulu. Pemerintah harus berani putusin ketergantungan itu dan balik berpegang penuh pada hukum dan keadilan di Indonesia ini. Saya harap ya, semoga ini didengar dan bisa diimplementasikan oleh pemerintah. Ya meskipun misalkan ini gak didengar, setidaknya kalian itu aware dengan ini semuanya, dan misalkan ada yang jadi pejabat, jadi ini ayo kita jaga semuanya. Eksklusif.